Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Sebelum kami sampaikan untuk program kami, di mana yang kami hormati Bu Sipa sebagai mata kuliah Enterprise Resource Planning, dan di sini hasil proyek kami dalam bidang farmasi. Judul yang kami ambil adalah Electronic Monitoring Distribusi Obat dan Vitamin pada Balai Penilaian Kompetensi Jakarta berbasis web. Di mana izinkan kami memperkenalkan diri, di mana dengan saya Krista Laura Berubukir, rekan saya ada Pak Gagat Fajar Presiko, ada Pak Depi Mustopa, ada Ahmad Hafiz Ansori, dan Pak Adi Harman Wiguna. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Pak Gagat Fajar. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Mbak Laura. Yang pertama dari kelompok 3 kita akan menjelaskan perihal pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang masalah, yaitu terhadap teknologi informasi digunakan untuk mengolah data menjadi informasi yang berkualitas. Perkembangan pesat teknologi ini memudahkan berbagai sektor, termasuk pemerintah dan swasta dalam mengelola informasi. Namun dalam Balai Penilaian Kompetensi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat belum memanfaatkan teknologi ini untuk pendistribusian obat dan vitamin yang masih dilakukan secara konvensional oleh balai ini. Selanjutnya itu ada identifikasi masalah berdasarkan latar belakang masalah di atas. Maka masalah yang dapat diidentifikasi oleh penulis adalah bagaimana cara membangun sistem informasi yang dapat mengatasi permasalahan yang timbul. Selanjutnya itu rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas. Bagaimana merancang sistem informasi bagian umum dapat mengelola informasi stok obat dan vitamin yang masuk dan keluar sehingga dapat menunjang proses pengelolaan pendistribusian. Maksud dan tujuan yaitu dari pembuatan aplikasi ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada bagian umum dalam hal mengelola distribusi obat dan vitamin di Balai Penilaian Kompetensi. Dan tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah agar bagian umum dapat mencatat, mengelola, dan memberikan informasi mengenai ketersediaan obat dan vitamin yang ada di gudang. Terakhir, yaitu ruang lingkup. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem informasi monitoring pengelolaan distribusi obat dan vitamin di Balai Penilaian Kompetensi, dan distribusi adalah salah satu proses yang ada pada pengelolaan monitoring stok obat dan vitamin. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dalam pembahasan ini, yaitu use case diagram. Use case diagram ODO ini adalah diagram dari aplikasi monitoring distribusi obat di Balai Penilaian Kompetensi. Di sini ada dua bagian sebagai aktor, di mana bagian umum dan bagian admin. Yang pertama yang kita akan bahas adalah bagian umum. Bagian umum ini bisa melakukan login di aplikasi monitoring obat dan vitamin, dan bisa masuk di dalam dashboardnya, dan bisa melihat data barang, dan bisa melihat laporan. Dan admin di sini bisa menggunakan login dashboard juga, tapi tidak bisa melihat data barang. Dan di mana admin bisa tambah barang ataupun menambahkan barang, dan admin juga bisa mengelola laporan. Activity diagram yang kedua yaitu login. Di sini ada user akan melakukan username ataupun menginputkan username dan password, di mana dalam sistem itu validasi username dan password akan mengecek jika username dan password itu benar, maka masuk otomatis ke dashboard ataupun sudah otomatis masuk ke halaman utama. Jika salah, maka dia akan mengulang kembali untuk memasukkan username dan password. Use case diagram ini di mana use case itu untuk login, untuk use case-nya melakukan proses verifikasi akun yang berguna untuk pembagian hak akses setiap aktor. Dan di mana aktor itu ada bagian umum dan bagian admin. Dan kondisi awal aplikasinya menampilkan form login. Yang kedua, dashboard use case bisa masuk ke dashboard. Halaman akan ditampilkan setelah user berhasil login dan aplikasi. Tadi sudah disampaikan di pertama, itu masukkan username dan passwordnya. Jika benar, otomatis masuk ke dashboard. Yang digunakan itu bisa dilihat oleh bagian umum dan admin. Dan kondisi awalnya aplikasi menampilkan form login.
dan akhir menampilkan halaman dashboard sesuai dengan hak akses akan tertera di dalam dashboard itu sebagai user. Ya, untuk data barang sebagai user, pengguna itu tetap masuk ke login terlebih dahulu. Yang masuk ke login itu adalah admin, masuk ke dashboard. Dashboard admin bisa melihat data barang. Data barang ini yang sudah diinput oleh admin. Untuk use case diagramnya, itu use case bisa melihat data barang, di mana aktor bisa melihat informasi mengenai barang apa saja yang terdapat di dalam database dalam aplikasi tersebut, seperti nama barang, jumlah barang, total barang, dan juga barang keluar dan barang masuk, dan masih banyak yang lain. Baru aktornya di sini adalah bagian umum. Kondisi awalnya tetap melihat aplikasi menampilkan lihat data barang, baru kondisi akhirnya yaitu bagian umum dapat melihat informasi barang. Informasi barang ini artinya jumlah barang yang tersedia. Untuk dashboardnya sebagai bagian umum tadi tetap masuk ke login, login tetap ke sistem akan membaca ke dashboard pertama dan lihat laporan. Nah, bagian umum bisa melihat laporan di mana laporan ini misalnya laporan barang setiap bulannya. Dan use case-nya itu lihat laporan. Pada halaman ini, aktor dapat membuat laporan mengenai distribusi obat dan vitamin yang telah dilakukan secara periodik. Dan yang bisa melihat itu hanya bagian umum. Kondisi awalnya aplikasi menampilkan halaman laporan, kondisi akhirnya bagian umum dapat membuat laporan. Tambah barang ini bisa dilakukan hanya oleh admin, di mana admin tetap masuk di dalam login. Dalam login ini nanti masuk di dalam dashboard. Dalam dashboard itu ada nanti namanya menu tambahan barang. Menu tambahan barang ini adalah diklik oleh admin, menginput data barang yang baru. Saat data sudah diisi, maka klik button simpan data barang. Saat klik simpan data barang, pasti admin ataupun sistem akan menginformasikan apakah sudah yakin sesuai dengan data yang diberikan. Jika iya, maka otomatis database akan tersimpan. Jika tidak, maka dicek kembali di button menu tambah barang. Dan di mana use case-nya, tambah barang ini, pada halaman ini aktor akan menambahkan data barang ke dalam database aplikasi yang hanya bisa dilakukan oleh admin. Dan kondisi awalnya aplikasi menampilkan halaman tambah barang dan kondisi akhirnya itu bagian umum dapat menambahkan data barang. Untuk kelola laporan tadi yang apabila user berhasil melakukan login, maka dapat melakukan kelola laporan. Halaman kelola laporan ini merupakan halaman yang memuat hasil tata letak satu halaman laporan. Bagian ini memperkenalkan fitur halaman laporan dan bagaimana user dapat menerapkan pada halaman desain laporan dalam aplikasi. Activity diagramnya itu user tetap melakukan login terlebih dahulu, maka masuk ke dashboard. Dalam dashboard itu akan ada button menu kelola laporan. Dalam menu kelola laporan ini adalah mengecek semua data. Kelola laporan itu per bulan, maka otomatis ada pilihan itu button simpan kelola laporan. Setelah dikelola, jika kita ingin simpan, ada pernyataan itu jika sudah sesuai, maka otomatis database akan tersimpan. Jika belum, maka kembali ke kelola laporan untuk mengecek laporannya kembali. Pada halaman ini, aktor dapat membuat format laporan sesuai dengan kebutuhan organisasi yang dilakukan oleh admin, dan di mana aplikasi menampilkan halaman laporan. Di akhirnya, admin dapat membuat format laporan sesuai dengan kebutuhan. Baik, ini nanti akan dijelaskan oleh teman saya, Pak Debi. Terima kasih Ibu Laura. Masuk di dalam tampilan rancangan pada aplikasi Odo, salah satu kriteria penting dari sebuah antarmuka adalah tampilan yang menarik. Tujuan perancangan antarmuka untuk sistem monitoring distribusi obat dan vitamin adalah menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna, sehingga pengelolaan data menjadi lebih baik, mudah, cepat, efisien, dan tepat. Untuk proyek kali ini kami menggunakan Odo versi 17. Lanjut masuk untuk tampilan antarmuka kita. Pertama ada halaman login, di mana halaman login ini merupakan halaman awal ketika aplikasi dijalankan. Dalam halaman ini user harus menginput username dan password.
untuk masuk ke dalam sistem. Proses perancangan tampilan halaman login ini berdasarkan default dari aplikasi Odoo itu sendiri. Nah, seperti inilah tampilan di awal untuk halaman login. Lanjut di halaman beranda. Tampilan beranda ini halaman utama ketika aplikasi diakses oleh user. Untuk dapat membuat tampilan yang ini, aplikasi Odoo telah menyiapkan berbagai tampilan dan desain yang bisa dipilih. Rancangan tampilan dibuat sederhana seperti ini dengan maksud agar tampilan tidak terlalu padat. Kami hanya menampilkan judul aplikasi dan gambar dari beberapa barang guna membuat variasi. Untuk warna aplikasi ini kami memilih dominan putih agar tampilan terkesan sederhana namun mewah. Komposisi warna putih dan ungu kami pilih agar menyesuaikan dengan default template dari Odoo itu sendiri. Berlanjut ke menu berikutnya. Nah, ini dia menu halaman data barang. Halaman data barang akan menampilkan data seluruh obat dan vitamin yang tersedia di gudang. Dalam halaman ini terdapat informasi seperti nama barang, jumlah stok barang, dan informasi lainnya. Mode view Kanban ini kami pilih agar tampilan halaman data barang dapat menampilkan gambar dari barang-barang tersebut. Berikutnya di halaman penambahan barang. Halaman penambahan barang ini akan menampilkan halaman di mana user bisa menambahkan barang yang akan diinput ke dalam aplikasi. Di dalam halaman ini akan menampilkan berbagai informasi mengenai barang yang akan diinput. Masuk ke halaman stok barang. Halaman ini akan menampilkan informasi stok barang yang ada di gudang. Informasi yang terdapat dalam halaman ini diantaranya nama barang, unit cost, nilai total, barang masuk, dan barang keluar. Lanjut di halaman overview atau dalam ringkasan, halaman ini akan menampilkan informasi stok barang yang ada di gudang. Informasi yang terdapat dalam halaman ini diantaranya nama barang, unit cost, nilai total, barang masuk, dan barang keluar. Kemudian ada halaman kontak kami. Halaman ini menampilkan informasi mengenai data dan informasi dari Balai Penilaian Kompetensi. Dalam halaman ini user dapat melihat data berupa alamat dan nomor telepon. Selanjutnya presentasinya akan dilanjutkan kepada Bapak Wiguna. Waktunya dipersilahkan. Terima kasih Bapak Dedi Mustafa. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Jadi dari aplikasi Odoo ini semua yang dibutuhkan oleh Balai Penilaian Kompetensi telah bisa tercukupi dan terakomodir. Karena dari Odoo ini banyak sekali aplikasi ataupun fitur yang bisa digunakan dalam memonitoring obat dan vitamin di Balai Penilaian Kompetensi. Dan selanjutnya adalah saran. Pada dasarnya aplikasi Odoo itu banyak sekali fitur yang bisa kita gunakan. Namun untuk kali ini kami menggunakan fitur-fitur yang memang sekiranya dasarnya aja untuk monitoring obat dan vitamin di Balai Penilaian Kompetensi. Mungkin demikian presentasi dari kami. Selanjutnya kami akan membacakan Q&A yang telah kami sebar melalui media sosial Instagram. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan Q&A yang sudah kami sebarkan melalui media sosial Instagram. Software apa yang digunakan dalam membuat aplikasi monitoring obat dan vitamin ini? Software yang digunakan dalam membuat aplikasi monitoring ini kami menggunakan software ERP yaitu Odoo versi 17. Lalu izin bertanya, saat sistem ini berjalan seperti apa? Sistem yang digunakan dalam hal mendokumentasi atau mencatat saat ini masih menggunakan cara konvensional, yaitu menggunakan Microsoft Excel, kemudian di print lalu ditandatangani. Revi Ferdian, siapa nanti yang akan mengelola aplikasi monitoring ini? Yang akan mengelola aplikasi ini adalah petugas umum tata usaha di Balai Penilaian Kompetensi. Selanjutnya ada Vin RS29. Apa yang diharapkan dengan adanya sistem yang akan dibuat saat ini? Harapan kami agar bagian umum dapat mencatat, mengelola, dan memberikan informasi mengenai ketersediaan obat dan vitamin yang ada di gudang, sehingga dapat mempermudah pertukaran informasi dan memperkirakan permintaan obat yang dibutuhkan, agar mempermudah bagian umum dan melakukan pendistribusian di bulan selanjutnya. Selanjutnya dari Bebek Manis, dalam sistem yang berjalan, permasalahan apa saja yang saat ini terjadi? Karena pencatatan masih dengan cara konvensional, jadi banyak distribusi obat yang tidak tercatat, dan juga ada pegawai yang tidak menerima obat dan vitamin, dikarenakan stok di gudang sudah habis, padahal harusnya seluruh pegawai menerima. Untuk itu, perlu dibangun sistem informasi monitoring yang dapat mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Selanjutnya ada dari Kartika RHM Fadilah.
Kendala apa saja yang dihadapi dalam membuat sistem monitoring ini? Kendala yang kami hadapi dalam membuat sistem monitoring ini, kalau secara garis besar tidak ada. Hanya karena dalam membuat aplikasi dengan menggunakan software ERP ini, sesuatu yang baru untuk kami. Jadi, kendalanya saat ini kami harus mempelajari dulu mengenai aplikasi Odoo versi 17 ini. Demikian presentasi dari kelompok kami dan Q&A-nya. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.